Kali ini kami memang gegabah. Apakah kita berdua di sini untuk meminta maaf kepada Zhonggu Daozi? Karena aku tidak mempunyai dendam yang mendalam, biarkan kami pergi kali ini. Yi menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Menunjukkan rasa hormat, masuk akal, setiap orang adalah murid dari alam iblis Halloween, kita harus rendah hati satu sama lain, setiap orang harus lebih baik hati. Zhonggu mengangguk sambil berpikir. Su Deng dan Yi menghela nafas lega setelah mendengar ini. Bagaimana dengan ini, beri aku semua yang kamu tangkap, kalau begitu berikan aku kompas baru. Menurutku kompas Su Huan sangat bagus. Lalu kita semua berkumpul dan berpisah bagaimana? Su Deng dan Yi mendengar ini dan menatap Zhonggu dengan mata terbelalak. Saya melihat Zhonggu terus-menerus melemparkan ordo Tao Liu Zong ke atas dan ke bawah di tangannya. Ekspresi kedua orang itu tiba-tiba menjadi damai kembali. Zhonggu Daozi, bukankah ini menyulitkanku untuk menunggu? Tidak mudah bagi kami untuk menangkap ratusan ekor tersebut. Mengambil risiko yang sangat besar, setengah, bagaimana kalau memberimu setengahnya? Kata Yi sambil tersenyum pahit. Semua kata untuk Jongkook, mereka melakukannya dengan sia-sia lagi, kali ini namun butuh banyak waktu untuk menangkapnya, tentu bagaimana kalau kalian berdua tetap hidup? Jongkook tersenyum. Mereka berdua kaget saat mendengar ini. Mereka segera saling memandang, Xiaoyan berada jauh melihat ekspresi mereka berdua, aku menyadari sesuatu yang aneh. Sepertinya mereka sangat peduli dengan wanita ini, sebenarnya ini adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jika Su Huan meninggal, dia akan mati. Mereka jelas tidak ingin ditangkap oleh Zhonggu. Tepat setelah mereka berdua saling memandang. Pada langkah ke-6, tubuh bergerak, saya juga berencana menjadi seperti Xiaoyan. Kontrol langsung Zhonggu. Langkah ke-6 sangat cepat, memegang pedang panjang dan mengarahkannya ke Zhonggu. Jin Dongming ingin berhenti lebih dari selusin tokoh segera menghentikan. Jin Dongming, lihatlah tindakannya. Di langkah 6 bukannya saya ingin mengontrol Jongkook, sebaliknya, dia ingin melenyapkan Zhonggu secara langsung, karena mereka merasa selama Zhonggu jatuh, tanda budak akan terpicu. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda akan menghancurkan diri sendiri dan mati. Langkah ke-6 melakukan tendangan voli dengan pedang energi. Pedang menyapu ribuan kaki. Langkah ke-6 ini adalah seorang kultivator pedang, kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Kekuatan pedang ini, Zhonggu tidak mampu melakukannya. Langkah kedua, mata Su Deng dan Yi sangat dingin dan tegas. Bunuh saja Zhonggu untuk memecahkan situasi mereka, sama sekali tidak peduli apakah Su Huan meninggal atau tidak. Semua ini secara alami terlihat oleh Su Huan dari kejauhan. Keduanya tidak menyadarinya. Sosok yang mencubit Su Huan menghilang tanpa diketahui kapan. Su Huan terlihat sangat murung saat ini. Omong-omong, langkah ke-6 ini adalah budak ilahinya. Biasanya mereka bertiga yang mengantarnya, jadi langkah ke-6 ini juga bergantung pada Su Deng dan Yi. Energi pedang menyebar ribuan kaki melintasi langit, kuat tekanan luar biasa berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menuju Zhonggu. Tapi saat ini bayangan besar tiba-tiba muncul di udara. Hingga bayangan itu berangsur-angsur mengeras, baru saja melihatnya dengan jelas. Itu adalah bayangan kaki yang sangat besar, masing-masing menjadi lebih solid dari yang lain. Ledakan. Bayangan kaki ini muncul di atas Zhonggu, blokir semua energi pedang yang perkasa ini. Keruntuhan muncul kembali satu demi satu. Saat Su Deng dan Yi melihat ke medan perang, tiba-tiba angin dingin bertiup di belakang mereka. Keduanya menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Bang-bang. Dua suara teredam. Kedua sosok itu langsung menembak ke belakang. Ada suara retakan di dalam tubuh mereka. Tulang belakang mereka patah. Angka tersebut tercermin dari kompas, seteguk besar darah muncrat bersama dengan organ dalam yang hancur.
Meski pukulan ini tidak berakibat fatal, itu pun membuat mereka berdua mengalami cedera serius. Saat ini semua orang tertarik dengan pertempuran di depan mereka. Dia sepertinya tidak menyadari sosok yang muncul di belakang Su Deng dan Cei. Kedua orang yang terlempar itu tampak kaget. Dia buru-buru menoleh untuk melindungi tuannya. Lagi pula, jika tuan mereka meninggal, mereka semua harus mati. Dan orang yang menjatuhkan mereka berdua, ini adalah tiruan dewa asli Xiaoyan. Baru saja berkomplot melawan mereka berdua, bahkan bisa ditembus langsung dari belakang. Hancurkan hati abadi mereka, namun membunuh mereka bukanlah tujuan sebenarnya. Tentu kalau kita bisa langsung merebut nilai kontribusinya. Xiaoyan mungkin tidak ragu-ragu, masih belum jelas situasi spesifik dari Halloween Demon World. Atau dengarkan apa yang dikatakan Zonggu sudah membunuh Liu Zong. Membunuh lagi pasti akan menarik perhatian dunia iblis Halloween. Kejutan sudah cukup, dua orang yang menjaga, tubuhnya tetap stabil tampak suram. Untungnya, kekuatan abadi pulih dengan cepat, mereka tidak kesulitan untuk berdiri. Diriku yang ini, dia bahkan menggunakan 7 langkah yang mengguncang dewa, yang menakjubkan. Sheng Sheng memblokir serangan langkah ke-6. Murid yang terakhir tiba-tiba menyusut, ada juga ekspresi tidak percaya di wajahnya. Langkah ke-6 ini jelas tidak memuaskan di matanya, aura yang dipancarkan Xiaoyan hanyalah aura langkah ke-5, dia jelas lebih kuat. Saya merasa sedikit malu setelah dihadang oleh Xiaoyan. Berencana untuk mengambil tindakan lagi, kembali. Pada saat ini tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Itu milik Su Huan. Langkah ke-6 dari budak ilahi ini adalah miliknya. Mendengar omelan Su Huan langkah 6. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan galak. Saya hanya bisa menarik tubuh saya. Su Huan tidak menghentikannya sebelumnya, karena dia ingin mengikuti arus. Mari kita lihat apakah budak dewa di langkah ke-6 benar-benar dapat membunuh Zonggu. Tapi setelah melihat Su Deng dan Cei terluka parah, Su Huan mengerti budak dewa di bawah Zonggu ini cukup kuat. Zonggu persis seperti yang kamu katakan, semua tangkapan kami adalah milik Anda. Bisakah kamu melepaskan kami? Mata Su Huan menunjukkan ekspresi memohon. Tampilan yang menyedihkan, mata Zonggu sangat dingin, dia bisa bersembunyi kapanpun dia bisa, namun kini ia tampaknya sudah bisa berbicara untuk pertama kalinya. Itu tidak mungkin sekarang di luar tangkapan dan kompas Anda dan semua pil keberuntunganmu. Jika tidak, Anda tahu terlalu banyak hari ini. Saya tidak keberatan menjadikan Anda sama dengan Liu Zong. Hanya ada satu ordo Daozi yang tersisa. Su Huan memandang Zonggu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah yang terakhir menjadi gelap. Saya benar-benar melihat ketakutan di wajahnya Liu Zongdu. Jika terbunuh maka mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Aku hanya punya 5 di sini, semua untuk Anda. Su Huan tidak ragu-ragu. Ikuti dengan tegas apa yang dikatakan Zonggu setelah Su Deng dan Cei terluka parah. Bahkan lebih sadar dengan situasi saat ini, Zonggu Daozi ini adalah pil keberuntungan kita, totalnya 10 buah. Mereka berdua tahu jika mereka tidak sebaik Su Huan, hidup mereka dalam bahaya. Zonggu menerima pil keberuntungan mereka, dan kompas Su Huan seret semua tahanan ilahi mereka. Kalian bertiga menangkap tergantung pada kemampuan Anda sendiri, daripada merampok teman sekelas. Jika saya menemukan perilaku seperti ini lagi di masa mendatang, bahkan jika Anda mengambil tanggung jawab, aku pasti akan membunuhmu juga. Zonggu akhirnya berteriak. Xiaoyan berdiri di atas kompas baru, mata selalu dingin. Klon dewa asli, Qiao Sensi, menyatu ke dalam bayangan dewa asli. Baik dia maupun Jin Dongming tidak berbicara. Berdiri di belakang Zonggu, tanda budak di leher mereka, sepertinya tidak membuat ketiga orang ini curiga. Saat ini, tanda budak di leher Xiaoyan masih bersinar sedikit merah. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan tanda budak yang sebenarnya. Keluar dari sini.
Setelah Zonggu dimarahi baru setelah itu mereka bertiga membawa budak dewa mereka dan pergi dengan marah. Dan Zonggu ada di sini ada 5 tahanan ilahi tampaknya agak mempesona dalam kehampaan ini.